Mas kalau boleh menyebutkan nih destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Surabaya. Kota Lama. Kota Lama yang zona Eropa. Kan Kota Lama Surabaya zona Eropa ini lagi viral. Sebetulnya banyak yang belum tahu. Kota Lama itu Surabaya nggak hanya satu aja. Tapi ada beberapa zona. Ada zona Cina, zona Melayu, dan zona Arab. Jadi menjadi prawisata di Surabaya nggak gampang. Karena beberapa objek di Surabaya ini objek buatan. Biasanya kalau wisatawan mancanegara setelah mengunjungi Jawa Tengah, Borobudur dan Prambanan yang begitu megahnya, ketika di Jawa Timur lihat candi yang yang hanya sederhana, mungkin dia interestnya agak menurun. Nah, itu tugas kami pramu wisata untuk meyakinkan bagaimana sebuah candi yang sederhana ini di Jawa Timur ini terlihat megah. Oke teman-teman, ketemu lagi di podcast Cika Talk Channel ya. Seperti biasanya kita akan ngobrol dengan tamu-tamu yang spesial, tamu-tamu yang inspiring di bidangnya. Dan tamu saya kali ini itu sangat inspiring sekali, dan sebenarnya saya udah cukup lama sih kepengen banget ya ngobrol bareng beliau, karena beliau ini adalah salah satu dari professional tour guide yang sudah senior ya, sudah malang melintang di dunia tourism di Jawa Timur itu udah cukup lama banget. Dan satu lagi yang lebih spesial adalah dia adalah salah satu founder dari komunitas bahasa Inggris yang saya ikuti, yaitu Surabaya English Conversation Club. So without any longer waiting, please welcome Mr. Faisal. Okay. We're gonna talk in English or bahasa or mix ya? Mix ya. Oke. Gimana kabarnya Mas Faisal? Alhamdulillah baik, Mbak Cika. Halo. Lagi sibuk apa nih sekarang Lagi ini? sibuk mengantarkan tamu seperti biasa, karena profesi saya sebagai profesional tour guide, jadi mengantarkan tamu wisatawan baik pun mancanegara ataupun domestik. Nah, wisatawan domestik adalah wisatawan lokal dari Indonesia, bisa dari luar kota, luar provinsi ataupun luar pulau yang berkunjung ke Surabaya atau ke provinsi Jawa Timur ya. Ya kalau aku ngeliat story-nya Mas Faisal tuh kayak sibuk banget gitu ya, ke sana kemari gitu ya. Kayak hari ini ada di mana, terus besok udah meloncat kemana lagi. Betul. Gitu ya Mas ya. Tapi sesibuk itu ya. Ya, tapi bagi orang umum dikira saya jalan-jalan. Enggak, itu kerja. Kerja ya. Kerja bonusnya jalan-jalan ya Mas ya. Jadi itu memang uniknya menjadi seorang pramu wisata. Kita bekerja di saat hari libur dan libur di saat hari kerja. Itu. Dan itu kita juga punya kebiasaan yang unik lain daripada umumnya. Katakanlah orang umum biasa, mereka untuk bisa jalan-jalan mereka harus menabung dulu. Nah, kita sebaliknya, supaya bisa menabung ya kita harus sering jalan-jalan. Karena pekerjaannya ya itu tadi. Iya benar. Kebanyakan nih Mas kalau dari Western negara-negara Barat itu kebanyakan yang berkunjung ke Indonesia itu dari negara mana aja Mas? Mostly are European. Jadi kebanyakan dari Prancis, Jerman, kalau Belanda lebih ke nostalgia. Nah, jadi kalau trip-trip yang Italia, Spanyol, mereka kebanyakan sekarang yang lagi ngetren Taiwan dari Cina. Tapi sebelum trennya China, wisatawan yang European ini sudah lebih dulu di sini, di Jawa Timur. Karena rute kami, rute kebanyakan trip adventure. Kalau di Jogja, Jawa Tengah, ada adventure tapi lebih ke budaya. Kalau di sini adventure, petualangan, karena lebih banyak pegunungan. Kita juga punya budaya, cuman tidak terlalu belum banyak dikenal oleh wisatawan mancanegara, lebih mengenal. Padahal di Jawa Timur kita juga punya wisata budaya. Cuman yang mereka lebih mengenalnya atualangan wisata adventure, petualangan, karena kita punya banyak sekali pegunungan. Ada 7 active volcanoes, termasuk salah satunya one of 7 summits in Indonesia, yaitu Gunung Semeru. Tapi masih ini konon kabarnya sih dibuka cuma sampai Ranukumbolo aja. Nah, itu juga salah satu favorit wisatawan mancanegara dari Eropa ini. Tapi kalau misalnya ngomongin soal budaya, kan sebenarnya budaya Surabaya itu kan menarik ya Mas ya, banyak hal yang bisa digali gitu kan ya. Ya, kalau wisata budaya itu namanya special interest atau special request. Tapi ada ya Mas ya? Ada, biasanya kalau special interest itu kebanyakan yang saya handle wisatawan dari Belanda itu nostalgia. Nostalgia misalkan dulu dia dapat cerita dari kakeknya. Dulu kamu dilahirkan di jalan ini, tahun ini. Kamu jadi dulu nampak tilas. Terus kamu kegiatan sehari-harimu apa? Kamu pagi, misalkan weekend, kamu pagi, kamu dari rumah minggu pagi ya, dari rumah ke gereja, kembali ke rumah, nanti dijemput mobil dari
tempat bapaknya bekerja, itu punya mobil untuk khusus untuk karyawan, untuk diantar wisata ke Tretes, ke Pandaan atau ke Batu gitu. Nah, itu wisatawan napak tilas, itu yang sering saya handle, khususnya wisatawan dari Belanda ya. Nah, Ya. kalau misalnya wisata budaya kan selain Surabaya itu kan juga terkenal dengan kulinernya yang enak-enak. Terus kemudian ada apa budaya-budaya seperti kayak ludro, kayak gitu-gitu kan sebenarnya bisa tuh Mas diperkenalkan ke wisatawan asing. Kalau wisatawan asing, untuk wisata budaya sebetulnya memang perlu lebih dipromosikan ya Kota Surabaya, karena bagi wisatawan asing mancanegara ini ketika datang ke Surabaya, mereka tahunya Surabaya itu hanya sebagai kota transit. Kota transit, di sini kota bisnis, ya budayanya akhirnya tertutupi. Padahal mereka yang belum tahu, padahal di Surabaya juga kita ada wisata budaya dan wisata kebangsaan. Jadi wisata kebangsaan itu mengikuti jejak napak tilas kepahlawanan pahlawan nasional, karena Surabaya juga dikenal sebagai kota pahlawan. Betul. Banyak nasional heroes itu dari kota Surabaya, termasuk salah satunya Presiden Indonesia yang pertama Bung Karno. Itu banyak orang yang belum tahu kalau beliau lahir di Surabaya. Nah, kalau menurut Mas Faisal sendiri nih, yang sudah lama malang melintang di profesi ini ya sebagai tour guide, ada nggak sih keinginan dari Mas Faisal sendiri gitu, harapan untuk bisa lebih mempromosikan gitu tadi seperti wisata budaya, jadi nggak cuma terkenal karena ya wisata adventure-nya tadi gitu? Ya, sebetulnya dari Pemkot Surabaya sendiri sudah memperbanyak promosi wisata dan mengadakan kegiatan wisata. Salah satunya di bulan Mei ini banyak sekali event-event yang diselenggarakan di Surabaya dalam memperingati Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-732, terutama yang barusan dilaksanakan kemarin itu masuk di eventnya Kemenpar, KEN, kalender event nasional kalau nggak salah singkatannya, KEN itu, yaitu Festival Rujak Ulek. Memperbanyak event-event seperti itu otomatis akan memperkenalkan apa saja kegiatan wisata, baik wisata budaya atau wisata apapun lainnya yang ada di kota tersebut. Seperti itu. Jadi itu sudah di list setiap tahun. Kemenpar itu mempunyai kalender event yang mereka kemas, yang mereka beri nama KEN, KEN, kalender event nasional. Jadi itu udah ada list-listnya ya Mas? Ya. Jadi salah satunya yang dari Surabaya, dari Provinsi Jawa Timur untuk Surabaya, yang masuk dalam kalender event nasional, yaitu yang baru dilaksanakan kemarin tanggal 17 itu Festival Rujak Ulek. Tapi kalau dari Mas Faisal sendiri itu ada nggak sih Mas keinginan untuk kayak apa ya, destinasi turis mana itu yang bisa lebih dipromosikan gitu loh? Kalau di Surabaya, sebetulnya bukan hanya Surabaya, di Jawa Timur masih banyak destinasi-destinasi yang belum dikenal oleh wisatawan mancanegara. Tahunya mereka hanya Bromo, Ijen, bahkan banyak destinasi yang lain. Sebetulnya di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur juga punya tempat-tempat pantai yang sangat indah seperti di Bali. Kita juga punya banyak candi-candi. Memang candi di Jawa Timur tidak sebesar yang ada di Jawa Tengah, tapi nilai historinya sangat tinggi sekali. Itu tergantung dari skill dari seorang pramu wisata yang menghandle wisatawan kita berkunjung ke suatu objek wisata museum atau candi. Bagaimana candi itu walaupun sederhana, tapi sebagai pramu wisata kita harus bisa membuatnya wah di mata seorang wisatawan mancanegara. Karena biasanya kalau wisatawan mancanegara setelah mengunjungi Jawa Tengah, Borobudur dan Prambanan yang begitu megahnya, ketika di Jawa Timur lihat candi yang hanya sederhana, mungkin dia interestnya agak menurun. Nah, itu tugas kami pramu wisata untuk meyakinkan bagaimana sebuah candi yang sederhana ini di Jawa Timur ini terlihat megah dengan kita memberikan skill kami dalam bercerita, dalam memberikan explanation about the history of this temple or this kingdom history to our guests. Tantangannya di situ ya Mas? Tantangannya di situ. Jadi seorang pramu wisata gini, ketika kita berkunjung suatu objek itu adalah objek mati. Jadi menjadi pramu wisata di Surabaya nggak gampang, karena beberapa objek di Surabaya ini objek buatan seperti Gunung Bromo, Borobudur, objek dilihat sudah bagus. Nah, kalau kita lihat objek yang belum objek-objek yang maaf ya dalam tanda kutip bagi wisatawan mancanegara
mereka nggak ngerti ini apa. Nah, itu skill pramuwisata dibutuhkan sekali untuk menghidupkan objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan mancanegara tersebut. Jadi tuh skillnya tergantung juga di jam terbang ya Mas ya, seberapa Betul. sering gitu ya. Memang dulu saya pertama awal-awal bingung, kita menghandle wisata mancanegara, wisata ke Tugu Pahlawan. Apa yang diomongin Tugu Pahlawan? Kita juga dikasih waktu, kamu habiskan 45 menit di sini. Nah, bingung mau cerita apa. Nah, sekarang udah tahu urut-urutannya, harus cerita mulai dari mana ke mana. Kalau kita wisatawan mancanegara, dia datang sendiri ke Tugu Pahlawan, bingung, cuma lihat tugu satu gitu aja. Apa ini maksudnya, nggak ada yang menceritakan asal-usulnya atau nilai historinya. Kalau didampingi oleh pramuwisata, wisatawan akan lebih tahu apa itu terjadi dulu di situ, historinya apa saja, mereka tahu dari seorang pramuwisata. Tapi ada tren nggak sih Mas kalau misalnya membawa tamu tuh saya di beberapa tahun yang lalu gitu sama yang sekarang. Kalau dulu mereka sukanya ke tempat-tempat yang kayak gimana dan sekarang itu lebih kemana gitu Mas? Kalau dulu medsos masih sangat jarang sekali. Jadi mereka berfokus wisata itu tujuannya untuk wisata. Namun sekarang sudah berubah kebutuhannya. Memang sekarang dilihat dari usia wisatawan tersebut. Kalau wisatawannya usianya menengah, lanjut usia menengah ke atas, itu apalagi family, itu tujuannya memang untuk berwisata. Berwisata itu adalah menikmati wisata objek wisata yang dikunjungi dan mengeksplor. Nah, kalau sekarang anak-anak Gen Z berwisata itu sudah lebih ke konten. Jadi dia carikan spot yang benar-benar bagus, untuk foto-foto ya. Biasanya seperti itu adalah wisatawan domestik, orang lokal. Jadi ketika pramuwisata mau menerangkan sesuatu explanation, udah nggak digubrisnya, pokoknya yang penting carikan tempat foto yang bagus. Beda kalau wisatawan luar negeri, ketika pramuwisata memberikan penjelasan, when the tour guide giving the explanation, storytelling about the history of the tourism object that foreigner tourist visit, itu mereka they will listen. Jadi mereka mungkin lebih appreciate juga ya Mas ya, momen-momen berwisatanya itu ya. Gitu. Jadi tergantung wisatawannya dari mana. Dari mana. Terus dan mereka juga usianya juga usia dan objek wisata yang dikunjungi. Kalau di daerah Jawa Timur sendiri Mas, biasanya wisatawan-wisatawan asing itu pengennya berkunjung kemana Mas selain di Surabaya? Tergantung lokasinya. Biasanya Surabaya transit, mereka ke Bromo semalam, terus habis itu ke Ijen semalam, baru ke Bali atau sebaliknya. Dari Ijen ke Bali, dari Bali ke Ijen semalam, Bromo semalam, finish di Surabaya atau lanjut ke Jogja, Semarang, terus ke Jakarta. Karena Surabaya punya akses apa? Pertama, Surabaya ada stasiun. Nah, itu rute favorit wisatawan mancanegara datang ke Surabaya pakai kereta. Baik dari barat, itu dari Jogja biasanya. Rute favorit dari Yogyakarta menuju ke stasiun Gubeng, kami jemput di situ, lalu diantar ke Bromo. Nginap semalam, besoknya sunrise, terus lanjut ke Ijen, nginap semalam, besoknya juga explore dan sunrise, baru ke Bali. Baliknya. Sebetulnya tantangannya yaitu mengenalkan wisata-wisata lain yang ada di Jawa Timur, karena di Jawa Timur bukan hanya Bromo dan Ijen aja. Betul, kan masih banyak destinasi wisata di tempat-tempat lain yang mungkin mereka juga ada ada nilai sejarahnya juga Mas. Betul. Kayak misalnya di Mojokerto itu banyak candi-candi juga kan. Nah, kalau itu masuk list nggak Mas? Di Trowulan itu minat khusus, biasanya Trowulan itu adalah wisata yang di tour package-nya itu ditawarkan ke wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Jawa Timur yang menggunakan moda transportasi kapal pesiar. Jadi ada special package-nya sendiri ya. Karena Surabaya punya pelabuhan yang sangat cantik, besar untuk sandarnya kapal-kapal pesiar dari seluruh dunia. Jadi nama pelabuhannya SNQ Surabaya Northway, itu pelabuhannya sangat bagus, mewah, dan tempat sandarnya kapal-kapal pesiar yang mengangkut banyak wisatawan mancanegara, karena sekali datang bisa ratusan sampai ribuan. Nah, itu mereka terbagi-bagi, ada berkunjung ke Surabaya, ada yang berkunjung ke Trowulan. Ke Trowulan untuk wisata sejarah. Dan itu Mas Faisal juga handle ya? Iya. Handle itu ya? Biasanya kalau kapal pesiar itu datangnya di awal tahun dan di akhir tahun. Ya. Menarik sekali ya Mas ya? Sangat menarik. Profesi tour guide. Pantesan betah banget ya Mas ya? Udah berapa tahun Mas?
Saya menjalani karir sebagai prawisata sejak saya kuliah di tahun 2002, waktu semester 4 atau semester 5. 2002. Iya, sampai sekarang. Wow, 23 tahun. Wah, luar biasa. Sangat mencintai pekerjaan itu ya, Mas. Iya, Soalnya asik ya, enjoy. Mas ya. Saya sendiri kebanyakan teman-teman itu sering keluar negeri. Saya jarang sekali keluar negeri, hampir dikatakan nggak pernah. Tapi sebagai prawisata, saya bisa mengenal karakter wisatawan dari seluruh dunia. Oh, jadi ada karakternya sendiri, Mas ya, kalau dari negara A. Negara A, negara B gimana, negara C udah tahu. Oke. Mas, kalau boleh menyebutkan nih destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Surabaya. Di Surabaya, untuk wisatawan mancanegara, nah ini Kota Pahlawan ya, Tugu Pahlawan, dan museumnya. Setelah itu melihat kegiatan sehari-hari budaya orang lokal, mereka akan mengunjungi pasar bumbu atau spice market terbesar di Surabaya, yaitu Pasar Pabean. Oh, Pasar Pabean. Nah, Pasar Pabean dilanjutkan jalan kaki menuju ke Arab Quarter, yaitu Ampel. Cuman yang Ampel ini harus kasih note, sebelum wisatawan berkunjung ke sana, mereka harus berpakaian yang sopan, tertutup, karena tidak sembarangan wisatawan masuk di situ. Jadi harus tertutup, maksudnya kalau wanita nggak harus lengan panjang sih, lengan pendek nggak masalah. Cuman rambutnya harus tertutup, dikasih scarf kalau mereka kan punya kerudung, kasih scarf, apa itu scarf dole atau pakai topi, dan menggunakan celana panjang. Itu kalau mau berkunjung di sekitaran Ampel. Nah, setelah itu banyak museum-museum baru, misalkan di Surabaya ada museum pendidikan, dan museum yang paling baru ini favorit, yaitu di Museum Surabaya. Gratis untuk sementara ini. Siola, betul. Tempatnya bagus, adem, dan semuanya serba digital. Itu sangat modern sekali. Ya. Nah, itu yang wajib dikunjungi. Kalau wisatawan lokal, biasanya wisata kuliner. Dan juga foto spot di Kota Lama. Kota Lama yang zona Eropa. Kan Kota Lama Surabaya zona Eropa ini lagi viral. Sebetulnya banyak yang belum tahu, Kota Lama itu Surabaya nggak hanya satu aja. Tapi ada beberapa zona. Mungkin yang sekarang direvitalisasi sementara adalah zona Eropa. Nantinya menyusul ada zona Cina, zona Melayu, dan zona Arab. Oh, kalau zona Melayu di mana, Mas? Zona Melayu setelah dari lewat Jembatan Merah itu langsung belok ke kiri jalan panggung, itu zona Melayu. Kalau lurus ke depan zona Cina, nanti itu mereka ketemu di sini. Itu di sini zona Arab. Nah, itu nantinya menyusul akan direvitalisasi semua seperti zona Eropa yang sekarang lagi viral ini. Iya. Nah, itu yang sekarang viral yaitu zona Eropa. Menarik sekali ya, ternyata masih banyak sekali destinasi wisata yang berpotensi di Surabaya. Yang layak buat dikunjungi. Betul, dan kebanyakan orang Surabaya sendiri belum tahu wisata-wisata mana yang harus dikunjungi. Mereka tahunya ke mall. Sudah banyak tempat wisata yang lain. Untuk wisata domestik yang juga suka dikunjungi yaitu berwisata di sekitaran Kalimas, tepatnya dari Taman Prestasi. Nah, itu ada wisata naik perahu boat. Kalau nggak salah tiketnya 10 ribuan sih, nggak hafal. Bisa dipesan tiketnya online, nggak bisa on the spot ya, di tiketwisata.surabaya.go.id. Jadi untuk wisata ya dibuka itu aja. Karena semua tempat wisata di Surabaya yang dikelola oleh Pemkot, itu semua tersedia online di aplikasi atau website tiketwisata.surabaya.go.id. Semua ada di situ pilihan. Semuanya ya? Ya. Tadi Mas Faisal ngasih banyak sekali informasi ya teman-teman, yang aku sendiri tuh baru tahu. Oh, ternyata ada maksudnya dibagi zona-zona seperti itu ya. Betul. Gitu. Dan itu jadi motivasi aku nih supaya nanti bisa lebih eksplor lagi ke kota Surabaya. Betul. Seperti itu.